Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Abbas Sonadri Natalagawa dengan NIM 2410911212043. Nah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menginterpretasikan hasil dari EKG atau elektrokardiogram. Judulnya adalah Interpretasi EKG 101. Secara apa ya? Mungkin untuk dari video ini akan dijelaskan kayak bagaimana secara overview aja secara singkat bagaimana sih untuk menginterpretasikan EKG. Nah, lanjut. Nah, kita mungkin beberapa dari kita pernah lihat nih kayak ini grafik apa? Ini kok ada garis-garis seperti ini, naik turun seperti ini, artinya bagaimana? Nah, hasil dari ini itu direkam dari alat yang namanya EKG atau elektrokardiogram. Elektrokardiogram atau EKG sendiri itu merupakan alat medis yang berfungsi untuk mendeteksi aktivitas kelistrikan di jantung kita. Namanya tuh mendeteksi saja, bukan berarti dia tuh kayak mengantarkan analis listrik juga, tidak. Jadi mungkin ketika nanti dokter-dokter kayak kayak apa ya, ada pasien yang ingin dilakukan pemeriksaan EKG, mungkin diinform konsen terlebih dahulu karena oh ini elektro kah dok, berarti nyetrum kah, kayak dibilang oh tidak pak atau tidak bu, untuk pemeriksaan ini elektrokardiogram cuma mendeteksi saja, tidak menghantarkan listrik ke tubuh sampean, tidak melontarkan listrik, jadi tidak berbahaya sama sekali. Nah ini adalah hasil dari EKG, perekaman EKG. Nah selanjutnya ini ada beberapa titik pemasangan EKG. Itu ada di, secara umumnya itu ada di toraks, di bagian toraks, di bagian dada kita ada 6 elektroda, dan juga ditambah lagi 4 elektroda di bagian ekstremitas. Di lengan ada 2, di bagian lengan kanan dan juga lengan kiri, ditambah juga di pergelangan kaki, di kaki kanan juga kaki kiri. Ada tempat-tempat pemasangan elektroda untuk pemeriksaan EKG. Nah, untuk interpretasi EKG sendiri atau ada 10 langkah. Yang pertama, yang paling penting adalah memperhatikan identitas pasien. Misalnya ada hasil EKG nih dari pasien A, dan juga ada hasil pasien B. Ya, kita nggak boleh kebalik, kayak kita harus diagnosis nanti kebalik untuk pasien A, ternyata diagnosisnya kita kasih ke B, kan salah. Kita harus pastikan untuk tiap EKG itu diagnosisnya benar untuk pasien yang tepat juga. Kedua, itu untuk menentukan frekuensi jantung, tentukan dulu frekuensi jantungnya. Ketiga, itu melihat irama dari jantung. Keempat, menentukan aksis atau sumbu dari QRS. Yang kelima, itu menentukan normal tidaknya gelombang P. Lalu yang selanjutnya keenam, itu mengukur interval PR. Ketujuh, menentukan normal tidaknya kompleks QRS. Kedelapan, lihatlah segmen ST, apakah ada elevasi atau depresi, nanti ditentukan dari situ. Dan selanjutnya ke-9 itu menentukan normal tidaknya gelombang T. Baru yang terakhir itu menghitung interval dari QT. Jadi untuk nomor 10 ini ada kayak rumus gitu. Untuk ada QT corrected, QTC namanya. Nah, sebelum kita lanjut ke langkah-langkah interpretasi seperti ini, kita perlu tahu bagaimana sih perjalanan listrik di jantung itu. Nah, bagaimana dari jantung seperti ini tuh bisa diinterpretasikan jadi alat grafik seperti ini. Sebenarnya ada kisahnya. Yang pertama itu ada beberapa poin yang kita perlu tahu. SA node atau sinoatrial node, AV node atau atrioventricular node, ada bundle of His. Bundle of His itu yang di sini tengah-tengah. SA node, turun lagi AV node, ini bundle of His. Lalu dia bercabang dari bundle of His itu ada LBB dan juga RBB, ada right bundle branch dan juga left bundle branch. Nah, setelah itu bercabang lagi ke namanya itu serabut Purkinje. Nah, kisahnya itu dimulai dari kelistrikan itu muncul dari SA node secara normal. SA node itu menghasilkan listrik. Dan dari sini itu muncul listrik menyebabkan depolarisasi atrium. Jadi atrium berkontraksi menyemprotkan darahnya ke ventricle. Setelah itu listrik itu secara bersama listrik itu berjalan dari SA node ke AV node. Nah, AV node itu listrik itu harus apa ya? Dia tuh berhenti sejenak ketika darah itu
mulai mengalir tuh dari atrium ke ventricle. Itu listrik berhenti sejenak. Ketika sudah, dia tuh mulai mengalir lagi secara kencang, itu melewati bundle of His, lalu ke left bundle branch, right bundle branch, RBB, LBB, langsung ke selaput Purkinje atau Purkinje fibers. Nah, Purkinje fiber itu menyebabkan ventricle itu berkontraksi kuat yang fungsinya itu apa? Untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Yang ini nih yang merah nih, aorta to body. Jadi setelah dari atrium, ventricle, lalu dia menyebabkan ke tubuh, gitu. Makanya dia kontraksi kuat. Lalu gimana bisa diartikan ke grafik seperti ini? Nah, gelombang P itu mewakili kejadian depolarisasi atrium tadi. Itu perjalanan dari S anode ke sini, ke tengah-tengah antara AV node dan S anode sini. Lalu kan ada jeda nih, ada jeda antara P dan Q. Itu tuh di mana kelistrikan itu di jantung yang hasil dari S anode itu berhenti di AV node, dia berhenti dulu. Baru ketika semua darah sudah ke ventricle, dari atrium ke ventricle, terjadi lonjakan listrik. Ada kontraksi kuat dari ventricle di gitu. Nah, itu melambangkan depolarisasi ventricle. Kalau gelombang P ini depolarisasi atrium, yang QRS ini untuk depolarisasi ventricle. Nah, untuk yang T ini itu terjadi karena proses repolarisasi ventricle. Kayak istilah kata setelah kontraksi semua, kontraksi ventricle-nya, ventricle tuh beristirahat lah, kayak beristirahat untuk melanjutkan ke gelombang P lagi selanjutnya. Jadi secara singkat, itu gelombang P itu listrik mulai mengalir dari S anode ke AV node. Ada jeda nih. Itu kayak AV node, listrik itu berhenti di AV node. Konflik QRS terjadi karena ventricle memompa kuat atau jadi depolarisasi ventricle. Lalu gelombang T itu ventricle istilah kata sedang mengisi ulang energinya. Nah, ada fun fact. Di jantung ini itu gelombang P sampai T ini terjadi sekitar 0,8 detik normalnya. Dan kalau dihitung-hitung berarti jantung kita tuh berdetak sekitar 75 kali per menit. Itulah mungkin ukuran rata-rata normalnya detak jantung manusia seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk atlet atau olahraga yang berat mungkin bisa beda ya, karena sudah terbiasa di lingkungan yang ekstrim atau berat. Nah, selanjutnya kita masuk nih untuk interpretasinya bagaimana. Kita mulai dari irama jantung. Nah, irama jantung sendiri itu sebenarnya jadi patokan adalah sinus normal. Sinus normal itu ketika adanya gelombang P di awal itu diikuti gelombang QRS. Dan sebenarnya itu yang jadi patokan penting dari sini itu adalah gelombang P yang diikuti QRS. Lalu untuk interval R dan dari R ke R-nya itu reguler. Maksudnya jarak dari R ke sini tuh sama lah antara gelombang-gelombang selanjutnya. Lalu untuk rate-nya atau frekuensinya itu ada di sekitar 60 sampai 100 bit per menit. Nah, untuk menghitung frekuensi atau bit per menitnya nanti bakal di slide selanjutnya. Nah, jika tidak sesuai dengan kriteria sinus normal itu mungkin ada beberapa yang terjadi. Kita bisa ngambil kesimpulan yang pertama, sinus tapi takikardi. Takikardi itu dia berarti lebih dari frekuensinya itu lebih dari 100 bit per menit. Itu udah kencang banget, interval R-nya tuh dekat gitu. Atau bradikardi, dia tuh untuk frekuensinya tuh kurang dari 60 bit per menit. Itu jadi jaraknya ini yang normal segini misalnya, dia tuh lebih jauh, misalnya jadi ini nih, panjang. Dan juga nanti ada irama sinus namun dibarengi dengan irama ektopik, ekstrasistol, misalnya ada PVC atau PAC. Gitu. Dan juga tadi ada takiaritmia, bradiaritmia, itu kayak listrik kan harusnya dimulai dari S anode secara teratur, tapi dia tuh mungkin ada kelainan yang menyebabkan
ketidakteraturan iramanya, misalnya dimulai dari AV note misalnya. Nah itu, ini adalah interpretasi dari bagaimana dilihat dari irama jantungnya. Kedua, frekuensi jantung. Untuk frekuensi jantung sendiri itu ada dua metode. Yang pertama itu metode kotak besar yang ini 300 ini, atau kotak kecil itu angka 1500. Secara gampangnya itu sebenarnya kita bisa lihat berapa kotak besar yang diantara R dan gelombang R ini paling tinggi diantara R yang lain. Misalnya ini kan 300, ini kan cuma ketemu satu aja. 300, rumusnya itu 300 dibagi jumlah kotak besar R dan interval R dan R. Ini cuma ketemu satu, berarti 300 bagi 1, ini 300 bit per menit artinya. Kedua, ini R-nya agak panjang nih, ada dua kotak besar, jadi 300 bagi 2 berarti 150 bit per menit. Oh, itu frekuensinya. Ini ketemu nih, lebih panjang lagi nih. R-nya ada 1, 2, 3 kotak besar. 300 bagi 3, selanjutnya 100 ppm, nah misalnya itu. Ini lagi nih, hitung 300 bagi 5, 60. Ini mungkin batas normalnya antara 100 dan juga 60. Ini batas normal frekuensi detak jantung manusia tuh di sini. Lalu untuk metode kotak kecil sebenarnya sama seperti yang di atas, tapi dia tuh menghitungnya lewat kotak-kotak yang lebih kecil. Kayak misalnya nih, rumusnya sendiri itu 1500 dibagi 5. 5 itu mewakili kotak, satu kotak kecil di satu sisi kotak yang panjang gitu. 1500 bagi 5 300 dan seterusnya, seperti itu rumusnya. Yang penting untuk irama yang reguler, misalnya untuk jarak antara R, interval R-nya itu sama, ada dua rumus. Ada yang pertama melalui kotak besar itu 300 dibagi interval RR di kotak yang besar. Kedua itu 1500 dibagi RR di kotak yang kecil. Disesuaikan dengan EKG yang ada. Lalu gimana kalau irama irregular? Nah, ini untuk irama irregular itu hitung jumlah kompleks QRS dalam 30 kotak besar. Nah, misalnya di kotak besar ini secara berurutan nih. Nih kotak besar tuh yang ini kotak yang lebih tebal. Kalau di dalam kotak yang tebalnya kan ada kotak-kotak kecil, itu kotak kecil namanya. Cuma ini ada 30 nih, dari ujung kiri sampai ujung kanan 30. Nah, ternyata dihitung ada kompleks QRS tuh sebanyak 12, 23, 5, 6, 7 sampai 12. Nah, jumlah kompleks QRS tadi dikali 10, dapatlah untuk nadi atau frekuensi jantung si pasien itu 120 bit per menit. Nah, itu cara menghitung frekuensi jantung kalau iramanya reguler. Nah, selanjutnya itu kita membahas aksis atau sumbu jantung. Nah, kita perlu tahu apa sih aksis atau sumbu jantung itu. Itu secara normal itu kayak bayangkan jantung itu secara normal ya, listrik itu mengalirkan dari atas kanan, dari atrium ke ventrikel kiri. Nah, itu secara normalnya. Nah, panah besar itu kayak panah-panah nanti itu menentukan arah listrik itu kemana sih secara normal. Nah, untuk secara normal itu mengarah ke sini nih, yang bagian tulisannya normal aksis QRS. Normal di situ, yang warna pink. Itu sumbunya itu terletak di antara negatif 30 derajat sampai ke 90 derajat. Ya. Lalu untuk sumbu yang abnormal itu biasanya ada di RAD atau LAD. Ada left axis deviation atau right axis deviation. Untuk right axis deviation tuh misalnya derajatnya dari 90 derajat ke 180. Lalu untuk yang LAD atau left axis deviation itu derajatnya dari minus 90 derajat ke negatif 30 derajat. Nah, itu yang biasanya terjadi abnormalitas tuh yang paling sering itu LAD atau RAD. Nah, untuk yang ini extreme axis deviation itu biasanya disebut no man's land. Jadi kayak jarang banget kasusnya. Dan itu sebenarnya bahaya banget. Itu terletak di negatif 90 derajat sampai ke 180 derajat.
selang jering terjadi itu biasanya menandakan kayak aritmia yang sangat serius. Nah, kadang juga bisa terjadi kayak misalnya kita memasang elektroda di salah posisi. Nah, bisa terbacanya itu ekstrim aksis. Padahal itu kayak sebenarnya normal, tapi karena kita salah pasang elektroda saat pemasangan EKG, terus menyebabkan ini. Seperti itu. Nah, untuk menghitungnya sendiri tuh bagaimana? Secara cepat itu kita melihat dari sadapan 1 dan juga AVF atau augmented di bagian foot. Lalu nih kita lihat untuk kompleks PQRS-nya, dia naiknya berapa, turunnya berapa. Nah, misalnya nih kita dapat 7 kotak naik, 3 kotak kanan, berarti net untuk QRS-nya untuk dari sadapan 1 itu ada +4. Oke. Lalu untuk dari AVF atau augmented VF-nya itu untuk naiknya ada 16 kotak dan juga turunnya tuh 1 kotak, berarti untuk net AVF-nya itu ada di 15 kotak. Kita dapat tadi angka 15 dan juga 4. Untuk menghitung asisnya itu kita gambarkan seperti ini. Nah, tadi ini kita dilihat dari AVF kan ke bawah sini ya, gelombang AVF. Dia itu turun 15, lalu ke sini dia ke 4 cm, misalnya 4 mili, sini 15 mili. Nah, kita gunakan rumus vektor di fisika dulu ya. Jadi kita tarik ke garis intersection mereka berdua, nanti terciptalah aksisnya berapa derajat. Kalau di sini tadi kan 90, sadapan satunya 1. Set, terciptalah segini nih, dia sekitar 75 plus 75 derajat. Nah, dihitung dari sadapan ini, dihitung bahwa asisnya ini masih sumbu yang normal atau masuk ke tadi itu yang ini masih di normal aksis, kan tadi 75 ya, belum ke RAD. Cara menghitungnya seperti itu. Kita melihat dari sadapan 1 dan juga sadapan AVF. Nah, selanjutnya kita melihat yang agak kompleks lagi, itu secara alfabetikal dari gelombang-gelombang PQRST-nya. Kita lihat dari gelombang P-nya bagaimana, gelombang interval PR-nya bagaimana, kelompok QRS-nya, segmen ST, gelombang T-nya bagaimana. Nah, kita tuh bahas lewat sini juga. Bisa menjadi Q atau istilah kata clue dari patologis dari si pasien tuh bagaimana. Nah, untuk gelombang P sendiri atau depolarisasi atrium, ini mewakili kontraksi serambi jantung. Nah, untuk tingginya itu harusnya itu kurang dari 2,5 kotak kecil atau 2,5 mm. Jika lebih tinggi itu bisa jadi ada pembesaran atrium kanan lebih tepatnya. Nah, untuk lebarnya sendiri atau panjangnya itu harusnya kurang dari 3 kotak kecil atau 0,12 detik. Nah, jika lebih lebar atau lebih panjang itu bisa menandakan adanya pembesaran atrium kiri. Oke. Kita bahas interval PR. Nah, interval PR itu kayak waktu yang dibutuhkan listrik dari S anode untuk sampai ke ventricle. Itu termasuk jeda kelistrikan di AV node. Nah, itu tuh diukur awal gelombang P, misalnya dari gelombang P sampai akhir komplek dari gelombang P sampai ke awal komplek QRS sampai QR-nya aja. Nah, normalnya itu 3 sampai 5 kotak kecil, 0,12 detik sampai 0,2 detik normalnya. Jenisnya jika lebih dari 5 kotak kecil itu pasti mengalami AV block. Nah, jika terlalu pendek itu ada WPW syndrome atau kayak ada jalur pintas listrik lah istilah kata. Jadi listrik itu loncat gitu loh. Harusnya ke titik ini, dia loncat ke titik selanjutnya. Selanjutnya kita melihat ke kompleks QRS-nya. Nah, di sini mewakili kejadian atau terjadinya depolarisasi ventricle. Nah, lebarnya itu harusnya kurang dari 3 kotak kecil atau 0,6 detik sampai 0,11 detik. Klinisnya
Jika kompleks QRS-nya lebarnya lebih dari 3 kotak, artinya itu listrik merambatnya itu lambat di bilik. Jadi biasanya karena ada blokade cabang jantung atau blokade di bundle of vis atau bundle of branch, itu ada nama istilah klinisnya itu bundle branch blockade gitu. Atau detaknya berasal dari ventricle itu sendiri, misalnya ada blokade atau enggak ada abnormalitas detak jantung. Nah selanjutnya tuh ada di segmen ST. Jadi untuk segmen ST ini sendiri itu dilihat apakah ada elevasi atau apakah ada depresi. Nah itu intinya seperti itu. Nah biasanya kayak penentu utama lah, misalnya dari bentuk penyakit STEMI itu ada elevasi miokard infarct. Nah itu, dan juga untuk CST depresi itu biasanya untuk indikasi utama iskemia atau kurangan oksigen pada tubuh. Ini itu kita lihat di gelombang T. Nah gelombang T sendiri itu mewakili tadi repolarisasi ventricle. Tinggi normalnya itu kurang dari 5 kotak kecil di sadapan tangan, di ekstremitas tadi, dan juga kurang dari 10 kotak kecil di prekordial elektrodadolit yang di bagian toraks kita tadi. Nah, jika terlalu tinggi dan tajam, itu namanya tented T wave. Itu biasanya tanda kadar kalium darah itu terlalu tinggi atau terjadi hiperkalemia di tubuh. Nah, jika terbalik atau inverted malah, itu bisa jadi tanda iskemia juga, atau tubuh kekurangan oksigen. Seperti itu. Nah, ada selanjutnya itu ada gelombang U atau gelombang tambahan. Di gelombang sendiri itu kayak ada benjolan kecil setelah gelombang T. Nah, biasanya paling umum itu adalah hasil dari repolarisasi serat Purkinje atau otot papilaris. Nah, ya dia PQRS T berhenti di situ. Tapi ini ada tambahan gitu. Seringkali muncul pada kondisi tertentu, misalnya pada kondisi hipokalemia dan juga bradikardi. Selanjutnya ada interval QT. Nah tadi sempat disinggung juga ada QTC atau QT corrected. Nah rumusnya itu seperti ini. Ini bisa diperhatikan aja. QT interval in seconds dibagi akar dari cardiac cycle in second, atau QT per akar dari RR. Seperti itu. Pada nilai normalnya sendiri itu untuk pria itu kurang dari 440 milisecond, dan untuk perempuan itu lebih dari sama dengan 460 milisecond. Oke. Nah, ketika kita sudah tahu bagaimana cara interpretasinya, bagaimana cara ininya, nah kita selanjutnya mencoba nih untuk membahas dan juga melihat bagaimana kita menginterpretasikan EKG. Oke, untuk kasus yang pertama ini di figur 12.4 itu ada diagnosis pasien itu ada WPW, Wolff Parkinson White Syndrome, dan juga ada RBB, right bundle branch blockade, atau adanya hambatan di right bundle branch-nya si pasien, dan juga ada infark inferior lama. Nah, kita bahas dari WPW-nya dulu. Itu terjadi karena adanya jalur pintas atau jalur aksesori listrik pada jantung pasien. Nah, pada grafik itu kita bisa cari di ada gelombang delta namanya, yaitu kemiringan landai tepat sebelum kompleks QRS yang membuat interval PR-nya itu terlihat memendek. Selanjutnya ada RBB, right bundle branch blockade. Nah, tandanya sendiri itu kompleks QRS-nya tuh yang lebarnya untuk kompleks QRS-nya tuh lebarnya lebih dari 12 detik. 0,12 detik. Dengan bentuk menyerupai telinga kelinci pada sabatan V1 dan juga V2 yang tinggi nih. Lalu ketiga ada infark inferior lama.
ditandai dengan gelombang Q patologis. Ada cekungan dalam di gelombang Q-nya yang bisa dilihat dari sadapan 2, 3, dan juga AVF. Gitu. Yang ini tuh menunjukkan adanya kematian jaringan otot jantung pada tepatnya itu di bagian bawah yang sudah terjadi cukup lama pada pasien. Itu untuk kasus di sini. Untuk diagnosis tadi ada VPW, RBBB, dan juga infak inferior yang lama. Nah, selanjutnya ini ada kasus selanjutnya. Ini diagnosisnya itu tidak ada karena ini adalah bentuk frekuensi normal, frekuensi EKG normal. Iramanya kita lihat iramanya sinus karena kontak R ke R ini sama. Dan juga untuk frekuensinya ini sendiri terhitung tadi kotak besar tuh 2, 3, 4, 5 300/5 60 bit per menit untuk frekuensinya. Oke, karena ini normal, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini itu diagnosisnya adalah PVC atau premature ventricular contraction dalam pola begini. Untuk Q-nya sendiri atau diagnosisnya kita dilihat dari adanya pola berpasangan. Nah, satu denyut normal itu diikuti dengan satu denyut yang prematur yang akan selalu berulang secara terus-menerus. Gitu. Dan kenapa bisa PVC? Itu kompleks QRS-nya berbentuk sangat lebar dan juga tinggi, sangat tinggi, dan terlihat tidak normal. Kan kalau dibanding ini kan biasa aja. Kalau di sini itu terlihat abnormal serta tidak didahului oleh gelombang P. Jadi gelombang P-nya tidak ada, jadi kayak kompleks QRST, ya, P-nya tidak ada. Makanya untuk diagnosis di sini itu adalah PVC atau premature ventricular contraction dalam pola begini nih. Begini itu kayak ada pola yang berpasangan, misalnya ini ada pola yang harus normal tadi diikutin lagi secara prematur. Nah, selanjutnya ini itu diagnosisnya itu takikardi ventricle. Nah, sebetulnya VT, ventricular takikardi, itu kondisi yang cukup berbahaya di mana ventricle itu berdenyut sangat cepat secara mandiri. Visualnya itu berupa gelombang QRS yang lebar, yang seragam dan berurutan menyerupai deretan gigi kayak gini, kayak gigi gergaji dan besar, atau pagar yang rapat tanpa adanya gelombang P sama sekali. Kalau dilihat kayak ada cuma ada tinggi-tinggi, jadi kita nggak bisa lihat gelombang P-nya di mana, yang bisa QRS-nya di mana. Nah, ini namanya ketika di EKG namanya ventricular tachycardia atau tachycardy ventricle. Nah, di sini itu untuk diagnosisnya ada komplet AV block dengan denyut atau frekuensi jantungnya itu 28 kali per menit. Untuk Q-nya itu ada disosiasi total. Atrium dan ventricle tidak lagi berkomunikasi. Nah, pada grafik gelombang P itu muncul secara teratur, namun kompleks QRS-nya muncul secara teratur di waktu yang berbeda. Kayak tidak saling berhubungan gitu, kayak munculnya tuh tetap muncul teratur tapi munculnya kayak misalnya tabrakan. Ini juga dan juga ada bradikardi yang ekstrem. Normalnya itu frekuensinya 60-100, tapi ternyata di sini itu 28 kali per menit. Ya, dengan rumus tadi kita hitung tadi untuk gelombang interval RR atau kompleks QRS dalam 30 kotak besar. Itu ada hampir 3, tempatnya itu 2,8 dikali 10 itu 28. Jadi untuk rate-nya itu sendiri ada di 28 kali per menit. Itu merupakan
cara diagnosisnya yang bradikardi ekstrem tadi. Untuk GSSI totalnya itu kemunculan gelombang P QRS yang tidak seharusnya begitu. Harusnya kan P diikutin QRS. Nah ini P bisa P lagi baru QRS gitu. Kemudian teratur tetapi tidak di urutan yang semestinya. Nah, selanjutnya itu ada diagnosis dari EKG ini ada infark miokard akut, infark miokard atau STEMI ya. Karena ada ST elevasi yang memperhatikan pada sadapan V1 hingga V4. Di bagian V1 hingga V4 sini itu kompleks garisnya tuh terangkat naik setelah kompleks QRS atau segmen ST itu naik dari garis normal atau garis ST elektrik. Jadi dilihat di sini dia harusnya mepet garis, lama-lama dia naik. Ini juga dilihat di sini naik. Nah itu ada terjadi ST elevation. Juga terjadi tombstone ST elevation karena bentuknya tuh mirip seperti batu nisan, menandakan adanya penyumbatan total pada pembuluh darah koroner di depan jantung. Ini bentuknya kayak kubah gitu, kayak tombstone atau batu nisan. Nah lanjut ke kasus selanjutnya. Nah untuk kasus ini itu di Indonesia ada takikardi, sinus, dan juga infark anterior. Takikardi kenapa? Karena detak jantungnya itu lebih dari 100 kali per menit, namun tetap berasal dari sumber listrik normal. Terlihat dari gelombang P yang tetap muncul dan secara teratur juga. Itu infark itu bisa terlihat karena meskipun terlalu cepat ada perubahan bentuk pada gelombang di sadapan dada yang merujuk pada kerusakan dinding depan jantung. Nah, ini kita bisa lihat dari takikardinya, ada gelombangnya RR-nya ketemu banget. Lalu ada infark juga. Kemudian kasus finalnya ada takikardi sinus karena gelombangnya teratur dan juga adanya infark anterior. Oke. Nah, untuk grafik ini itu diagnosisnya adalah hipertrofi ventrikel dan atrium kiri. Dan juga ada infark anterior dan juga iskemi anterolateral. Untuk hipertrofinya atau LVH-nya itu kompleks QRS pada sadapan V5 dan V6 itu terlihat sangat tinggi. Menandakan ada pada otot bilik kiri jantung itu sudah menebal karena tekanan darah tinggi ataupun beban kerja yang berlebih. V5-nya di sini, V5, V6 ini. Hentia tinggi banget. Dan juga ada iskemi, nah terlihat dari depresi segmen ST. Segmen ST-nya tuh turun secara perlahan-lahan, turun ke bawah. Itu menandakan otot jantung di area depan dan samping mulai kekurangan oksigen, tetapi belum mati total. Ini nih. Dari segmen satu saja sudah terlihat nih dia turun. Segini ST. Nah dia turun lagi. Tuh. Jadi untuk kasus di EKG ini itu hipertrofi ventrikel dan atrium kiri, adanya infark anterior juga, dan juga ada iskemi anterolateral. Nah, untuk figur ini itu diagnosisnya bradikardi sinus dan juga infark anterior. Bradikardi seperti yang tadi itu detak jantungnya kurang dari 60 kali per menit. Dan kombinasi antara lambat dan tanda-tanda kerusakan dinding depan itu memerlukan pemantauan ketat juga. Untuk menentukan infark anterior tadi sudah ini. Jadi kelainan di sadapan V3-nya. Nah, ini tadi sama dengan kasus yang sudah dibahas, itu infark anterior akut ya. Adanya ST elevasi dan juga tombstone ST elevation tadi yang berbentuk seperti nisan seperti ini. Nah, ini untuk yang terakhir itu untuk diagnosisnya itu sendiri ada STEMI inferior. Kenapa saya STEMI inferior? Kita lihat dari sadapan 2, 3, dan AVF. Nah, itu adanya elevasi dari ST
atau segmen ST yang berbentuk cembung atau konveks. Nah, elevasi di ketiga sel dapat ini secara anatomis merujuk pada dinding inferior jantung yang bisa diperdarahi oleh anterior koroner kanan atau RCA. Itu terjadi blokade. Jadi itu menyebabkan STEMI lah. ST elevation. Oke, mungkin sudah habis penjelasannya. Sekian dari penjelasan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.